Siapa di antara kita yang gak pernah merasa bingung nyari kunci yang sudah jelas-jelas ada di tangan? Atau mungkin, pernahkah kalian mendapati diri sendiri lupa dengan hal kecil padahal baru saja diingat? Seolah, otak kita ini punya fungsi, hapus, yang misterius, dan tanpa ampun membuat kita dilanda kepanikan. Lupa bisa jadi teman akrab, dan bukan hanya di saat-saat genting, tapi juga di momen-momen sehari-hari yang bikin kita kelabakan. Mengapa kita bisa begitu mudah lupa, bahkan dengan hal-hal yang seharusnya terukir jelas di benak? Dan sebelum terjebak dalam labirin ingatan yang suram, mari kita selami lebih dalam ke dalam akar penyebabnya. Bagaimana bisa kita lupa pentingnya hal-hal yang pernah kita pelajari? Apakah ada cara untuk menjaga kenangan kita tetap utuh? Mari kita bahas lebih lanjut di chapter pertama, ketika kita menyelidiki esensi dari kelupaan itu sendiri. Chapter 1, Mengapa Lupa Jadi Teman Setia? Lupa adalah hal yang manusiawi. Namun, ironisnya, kita cenderung mengabaikannya. Bayangkan kamu baru saja belajar sesuatu yang seharusnya disimpan di benak, tiba-tiba pas lagi butuh, malah hilang dari ingatan. Miris, kan? Otak kita ini seakan beroperasi dengan program yang bikin kita ansos sama memori-memori yang seharusnya kita rawat. Kita terlalu fokus sama kesibukan sehari-hari, sampai-sampai lupa untuk mengingat hal-hal kecil yang berarti. Seringkali kita ngasih alasan yang klise, saya sudah tua, padahal faktanya, otak kita bisa tetap berfungsi optimal jika kita tahu cara merawatnya. Lebih jauh lagi, ternyata banyak faktor yang berperan dalam lupa. Stres, kurang tidur, sampai frekuensi penggunaan teknologi yang berlebihan jadi penyebab utama. Siapa sih yang gak pernah ngerasain stres? Mungkin ketika deadline kerjaan mendorong kita buat begadang. Akhirnya, otak pun kelelahan, dan memori yang seharusnya kita ingat dengan jelas malah melarikan diri. Maka, jika kita ingin mengalahkan musuh yang bernama lupa, penting sekali buat menjaga keseimbangan hidup kita. Dengan begini, kita bisa mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar kelupaan yang sering kita alami. Chapter 2, Stres, Musuh Terbesar Ingatan. Stres itu ibarat racun bagi otak. Saat kita stres, kinerja otak jadi serba terbatas. Apa yang harusnya kita ingat, kadang-kadang bisa ngilang begitu saja. Jangan pernah meremehkan kekuatan stres. Ketika tubuh kita merasakan ancaman, otak jadi sibuk bekerja mengatasi krisis tersebut, bukan menyimpan informasi baru. Bisa dibilang, memori kita diabaikan. Ingatlah, bukan hanya lingkungan yang membebani pikiran kita, tapi juga ekspektasi diri yang kadang terlalu tinggi. Coba deh ingat lagi, kapan terakhir kali kamu stres sampai-sampai lupa apa yang harus dilakukan? Misalnya, ketika mengerjakan tugas kuliah menjelang deadline. Rasanya, semua pikiran bercampur aduk. Alih-alih fokus, yang ada malah jadi bingung karena berbagai pikiran berseliweran di kepala. Nah, untuk melawan itu semua, kita perlu belajar untuk mengelola stres. Jangan biarkan otak kita terjebak dalam lingkaran setan yang menguras ingatan. Chapter 3, Tidur Cukup, Kunci Memori Sehat. Tidur adalah makanan bagi otak. Ketika kita kurang tidur, itu sama saja kita mengantar memori kita ke pemakaman. Di saat tidur, proses pengolahan informasi terjadi. Memori penting disusun, dievaluasi, dan dikhususkan untuk disimpan. Tanpa tidur yang baik, informasi baru yang kita terima bisa menguap tanpa jejak. Kau tahu kan, saat habis begadang, keesokan harinya langkah terlambat dan bahkan mimpi gagasan kreatif pun bisa hilang? Kunci untuk meraih ingatan yang tajam adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Cobalah untuk menetapkan rutinitas tidur yang baik. Biarkan otak beristirahat, menerima informasi dengan baik, dan menyimpannya dalam ingatan.
Ingat, semua berawal dari tidur yang teratur, tanpa itu, segala usaha mengingat bisa sia-sia. Chapter 4, Teknologi, Teman atau Lawan? Di era digital ini, teknologi jelas punya peran besar dalam memengaruhi cara kita mengingat. Semua informasi bisa diakses hanya dengan sentuhan jari. Namun, kepraktisan ini berisiko membuat otak kita terlena. Saat kita terlalu bergantung pada gadget, kemampuan mengingat berkurang. Seolah otak jadi malas berpikir, dan banyak hal jadi dianggap sepele. Ingat, bukan berarti teknologi itu buruk, tapi cara kita menggunakannya yang perlu diawasi. Coba saja bayangkan, sekadar mengingat nomor telepon teman aja jadi sebuah tantangan. Kita lebih percaya pada teknologi ketimbang pada kemampuan sendiri. Padahal, pengingat otak yang alami itu jauh lebih berharga. Maka dari itu, mari kita bijak dalam pemakaian teknologi. Didik diri kita untuk memprioritaskan memori asli dibandingkan yang berbasis digital. Chapter 5, Berlatih Mengingat, Kunci Membangun Ingatan. Akhirnya, untuk mengatasi lupa, kita perlu latihan. Ada banyak metode yang bisa kita coba. Pertama, cara sederhana adalah dengan mencatat. Hal ini membantu meresap dalam ingatan kita. Kedua, lakukan repetisi. Mengulangi informasi membuat otak kita lebih terhubung dengan memori tersebut. Dan terakhir, cobalah teknik asosiasi. Hubungkan informasi baru dengan hal-hal yang sudah kita kenal. Dengan begitu, informasi itu bisa lebih mudah diingat. Kesimpulannya, mengatasi lupa bukanlah hal yang mustahil. Kuncinya ada di tangan kita. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa memaksimalkan kemampuan ingatan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ingatlah, ingatan adalah bagian penting dari identitas kita, jadi mari jaga dan rawat serius. Yuk, lanjutkan eksplorasi pengetahuan kita di Memoria. Karena setiap hal punya asal.